ini tidak terlepas dari reaksi asam basa, dan hampir semua nanti ya kalau kita sudah masuk ke mempelajari reaksi-reaksi organik ya, itu hampir semuanya itu melibatkan reaksi asam basa ya. Ini sebagai dasarnya saya berikan begitu. Ya, karena nanti ada satu mata kuliah namanya sintesis organik, di situ kita akan mengupas secara detail reaksi-reaksi senyawa organik ya. Dan itu kalau dicermati ya hampir semuanya melibatkan reaksi asam basa, walaupun ada beberapa reaksi yang ini ya yang tidak melibatkan asam basa, tapi tidak banyak ya, hampir semuanya. Maka menjadi satu topik begitu ya yang kita pelajari ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini saya ambilkan dari ini ya referensinya ya, dari Solomon Organic Chemistry ya. Tapi sebenarnya saudara bisa ambil dari manapun, pokoknya intinya yang membahas tentang reaksi asam basa ya. Nah, kebetulan saya lebih suka menggunakan buku ini ya karena lebih mudah dipahami ya, dan gambar-gambarnya jelas begitu ya, dan cara menjelaskannya pun mudah, yang jelas mudah dipahami ya dibandingkan dengan buku yang lain ya. Oke, tapi kalau misalnya saudara dapat referen yang lain ya enggak apa-apa ya, boleh dipakai saja. Tidak harus dari Solomon ya, yang penting topiknya tentang asam basa begitu ya, reaksi asam basa. Oke, saya lanjutkan. Oke, kalau kita bicara reaksi ya tentu saja dengan mekanismenya ya, tapi di sini kita reaksinya dulu lah ya. Ada berapa itu ya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, sebentar 4 apa berapa ini? 2. Oke, ada 4 ya. Ini rearrangement harusnya keempat ya. Sebentar 1, 2, oh iya. Oke, ada 4 ya. Oke, nanti sekalian saya ini betulkan. Jadi ada 4 reaksi utama ya di dalam reaksi senyawa organik ya. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Saya kira saudara sudah kenal ya, reaksi substitusi, namanya juga substitusi ya. Berarti di sini ada yang pergi dan digantikan ya. Ada yang keluar dan ada yang masuk begitu ya. Itu pengertian yang gampangnya begitu ya. Jadi reaksi substitusi ya, jadi ada satu gugus yang keluar kemudian digantikan oleh gugus yang lain ya. Dan reaksi ini terjadi pada senyawa-senyawa jenuh ya, saturated compound ya, pada senyawa jenuh seperti alkana ya, alkana dan alkil halida begitu ya. Bisa juga di aromatic compound ya, di senyawa-senyawa aromatik ini juga bisa ya, bisa mengalami reaksi substitusi begitu ya. Nah, pengertian substitusi di sini berarti ada yang keluar ya, kemudian digantikan oleh gugus yang baru ya, ada gugus yang keluar kemudian digantikan oleh gugus yang baru. Contohnya ini ya. Nah, ini contohnya dari alkil halida ya. Oke, alkil halida, kenapa disebut dengan alkil? Ya ini bagian CH3-nya alkil, halidanya itu ini ya, masih ingat ya, di golongan 7A itu kan golongan halida ya, yang ada klor, brom, begitu ya, zot gitu ya, fluor ya, itu kan golongan halida ya. Oke, direaksikan dengan basa NaOH begitu ya, maka si Cl-nya ini digantikan oleh OH ya, OH dari NaOH ya, menjadi ini ya, gugus H3COH atau metanol ya, plus NaCl gitu ya. Ya. Oke, ini reaksi substitusi. Saya kira saudara sudah kenal lah ya, tidak susah. Oke, kemudian yang kedua itu reaksi adisi, begitu ya, masih ingat lah ya, reaksi adisi, begitu ya. Itu reaksi yang terjadi pada multiple bond ya, apa ini? Di sini nih ya, multiple bond dari double bond atau triple bond ya, berubah menjadi single bond ya. Menjadi ini ikatan tunggal ya, jadi bergabung dua reaktan begitu ya, tetapi yang reaktan salah satu reaktannya itu multiple bond ya, bisa double bond seperti ini ya, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 ya. Oke. Nah, itu menjadi satu senyawa ya, bergabung menjadi satu senyawa ya. Perubahannya di mana? Dari ikatan double bond di sini contohnya ya,
menjadi ikatan single bond. Ini reaksi ini disebut dengan reaksi adisi ya. Oke. Contohnya ini ya, etena direaksikan dengan bromin ya. Bromin ya, Br2 ya, berubah menjadi dibromoetana. Begitu ya. Oke. Nah, yang seperti ini disebut dengan reaksi adisi gitu ya. Ini juga banyak ditemukan ya, terutama untuk yang reaksi-reaksi alkena sama alkuna ya. Ini tipenya adalah reaksi adisi ya. Jadi multiple bond menjadi single bond ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini saya ubah dulu. Ini harusnya 3 ya. Sambil diubah sendiri ya, yang punya saudara ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah eliminasi ya, eliminasi ya, namanya juga tereliminir gitu ya, eliminasi ya. Oke, dari ikatan ini lawannya dari adisi ya, dari ikatan tunggal berubah ikatan ini ya, double bond begitu ya, karena ada tereliminir ya, ada yang hilang begitu ya, maka menjadi bisa double bond, bisa triple bond ya. Oke, contohnya ini ya. Alkil halida, ini masih termasuk alkil halida ya, karena ada Br, halida, ini adalah gugus alkilnya ya. Oke, direaksikan dengan HBr gitu ya. KOH direaksikan dengan KOH ya. HBr-nya lepas menjadi ikatan double bond ya. Jadi kebalikannya reaksi adisi ya. Kalau adisi tadi double bond menjadi single bond, nah sekarang single bond menjadi double bond. Nah, ini disebut dengan reaksi eliminasi. Ini juga banyak sekali ya ditemukan di reaksi-reaksi organik ya, disebut juga dengan reaksi apa ini, dehidrohalogenasi ya. Ya karena yang hilang adalah itu ya HBr-nya ya, jadi mengalami dehidrohalogenasi. Cuman memang nanti ya penamaannya itu kadang beda-beda ya, tapi kalau dicermati begitu ya, paling kalau nggak adisi, kalau nggak substitusi, adisi, eliminasi ya, cuman tapi nanti kadang penamaannya berbeda-beda ya. Oke. Ya. Ini untuk yang eliminasi. Oke, kemudian yang keempat, kok ya nomor 2 ya. Keempat adalah rearrangement atau penataan ulang ya, menata ulang ya. Jadi memang sering ditemukan juga di dalam reaksi-reaksi senyawa organik itu tiba-tiba kok terjadi perubahan ya, tetapi tidak mengubah dari rumus molekul itu ya. Jadi malah mirip kayak isomer begitu ya. Nah, ini dikenal dengan reaksi rearrangement ya, atau penataan ulang ya. Saudara, ini contohnya ya. Contohnya apa ini? Alken, strong acid, bla 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 bla. For example, heating following okay. Ini suatu alkena dipanaskan begitu ya, strong acid dengan ditambahkan asam kuat ya, katalis asid begitu. Oke, maka akan terjadi penataan ulang seperti ini. Yang tadinya HH begini ya, berubah menjadi CH3, 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 CH3. Jadi ada perpindahan dari metil ini gitu ya ke posisi satu ini, kemudian metil ini pindah ke sini ya, satunya. Jadi semuanya termetilasi ya. Oke, nah ini disebut dengan rearrangement, reaksi penataan ulang. Ini juga banyak ditemukan ya di reaksi-reaksi senyawa organik ya. Jadi ada 4 itu ya, 4 utama ya, substitusi, adisi, eliminasi, rearrangement. Sama nanti ya, kalau sudah menyangkut penamaan itu kadang nanti namanya beda-beda ya, tetapi sebetulnya kalau dicermati ya itu tadi ya, bisa rearrangement ya, penataan ulang ya, ataukah dia eliminasi, ataukah dia substitusi, ataukah dia adisi ya. Oke, walaupun nanti juga ada tuh yang dikenal dengan reaksi radikal ya. Ada satu lagi reaksi radikal begitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum lah ya, masih pengenalan reaksi-reaksi. Oke, saya lanjutkan. Oke ya, nah kalau kita bicara reaksi tentu saja berkaitan erat dengan pemutusan dan penggabungan ya dari suatu ikatan ya. Nah, ikatan kalau di senyawa organik itu kan ikatannya kovalen bond ya, ikatan kovalen begitu. Ada 2 tipe cara pemutusannya ya. Bisa secara homolisis atau heterolisis ya,
Apa itu heterolisis hemolisis? Saudara perhatikan ya. Contoh di sini ya, misalnya ini ada senyawa AB begitu ya. AB begitu, ternyata dia putusnya ya, sepasang elektron pindah ke sini ya, membentuk ion seperti ini ya. Ini disebut dengan heterolitik ya, secara heterolisis ya. Jadi pemutusan secara heterolitik ya, terbentuk ion begini ya. Nah, ini disebut juga dengan reaksi ionik begitu ya, reaksi ionik ya. Tetapi di sini dengan ini ya, ikatannya kovalen bond ya, ikatan kovalen ya, bukan ikatan ionik ya. Oke, jadi ada yang putus ya, yang sepasang elektron pindah ke salah satu ya, ke salah satu ini senyawa ini ya, misalnya AB begitu, jadi A-nya bermuatan positif, B-nya bermuatan negatif. Nah, pemutusan seperti ini yang menghasilkan ionik ya, ada A positif, B minus begitu, disebut dengan cara heterolitik ya, cara heterolitik ya, terbentuk fragmen bilangnya kalau di situ ya. Ada bagian ya, bagian yang bermuatan positif, bagian yang bermuatan negatif ya. Nah, ini disebut dengan heterolisis atau heterolitik ya. Oke. Jadi dia membentuk reaksi ionik ya. Oke. Oke, kemudian yang ini yang homolisis ya, kalau dia membawa satu-satu seperti ini ya, jadi ini ada AB tetapi pasangan elektronnya terbagi sama rata ya, jadi A membawa satu elektron, B membawa satu elektron, ini disebut dengan homolitik ya. Pemecahan atau pemutusan secara homolitik. Nah, ini biasanya ditemukan di reaksi radikal ya, di reaksi radikal ya. Di reaksi radikal. Nah, disebut dengan radikal gitu ya. Oke, kalau yang atas term in ionik, reaksi ionik gitu ya. Oke, jadi begitu ya. Oke. Jadi ada yang secara heterolisis dan homolisis ya, untuk pemutusan kovalen bondnya. Bisa lanjutkan. Ya, jadi dipahami dulu ya. Oke. Oke, sekarang masuk kita ke asam basa ya. Saudara tentu saja sudah mengenal ya pengertian asam basa begitu ya. Ada di SMA terutama ya, saya kira sudah dapat lah ya, ada asam basa Arrhenius gitu ya. Ini mengalami disosiasi, suatu zat mengalami disosiasi gitu ya kalau dilarutkan dalam air ya. Nanti secara Arrhenius. Kemudian ada yang Bronsted-Lowry ya, Bronsted-Lowry ini konjugat asam basa ya, proton transfer begitu ya. Kemudian ada asam basa Lewis ya, ini ada yang bilang Lewis, ada yang Louis gitu ya. Dan kita baca apa adanya aja ya. Lewis gitu, itu donor aseptor pasangan elektron ya. Oke. Jadi ada 3 tinjauan ya. Sebenarnya lebih dari ini ya, ada nanti hard and soft gitu ya. Kalau saudara nanti di mana itu ya, belajar di organik fisik begitu, nanti akan ada pengertian asam basa hard and soft ya. Oke. Selain yang Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis itu ada lagi hard and soft ya. Oke. Nah, yang biasa diaplikasikan pada reaksi senyawa organik itu 2 ya, Bronsted-Lowry dan Lewis ya. Oke, Bronsted-Lowry dan Lewis ya. Ya, jadi tunjuknya ke situ ya, apakah dia secara Bronsted-Lowry berarti di situ terjadi proton transfer ya, ataukah secara Lewis ya, donor aseptor pasangan elektron ya. SMA sudah dapat lah ya, sudah ya SMA sudah ya. Kayak sudah Bu. Oh, Lewis ya, ini tinggal mengulang saja ya. Nggak susah ya. Oke. Jadi saya ini ya mengingatkan kembali ya. Oke, nah sekarang kita bicara untuk yang asam basa Bronsted ya. Oke, yang disebut dengan asam Bronsted itu apa ya, apabila dia apa itu donate ya, atau loss of proton ya, dia kehilangan proton atau memberikan proton ya, itu asam ya. Sedangkan yang Bronsted-Lowry base basa itu substan menerima proton ya.
Oke, ini kalau dituliskan begitu ya, produknya nanti ada konjugate ya, asam konjugate dan basa konjugate gitu ya, asam konjugasi dan basa konjugasi begitu ya. Oke, nah ini contohnya ya, reaksi antara H2O dengan HCl begitu ya. Kalau dikaitkan dengan definisinya asid atau asam gitu ya, maka yang asam adalah si ini ya, si proton donor ini ya, HCl-nya ya. Nah, diberikan kepada base ya, pada air ya. Oke, gitu ya. Oke. Benar ya, basa itu menerima proton ya, asam melepaskan proton. Oke, maka produknya yang tadinya basa menjadi asid konjugate, menjadi asam terkonjugasi ya, asam konjugasi gitu ya. Ini kan menjadi ketambahan H nih, jadi H3O+ ya. Oke, dan Cl- ya. Nah, ini Cl- tadi sudah donor ini ya, donor proton menjadi basa konjugasi ya. Oke. Saya kira sudah lah ya. Tidak asing lagi ya. Bronsted chloride. Jadi di sini hidrogen klorid gitu ya, itu memberikan protonnya, maka bertindak sebagai XS Bronsted chloride acid ya, sebagai asam Bronsted chloride ya. Sedangkan proton from hidrogen chloride gitu ya, water air ya, dia sebagai basa ya. Produknya hidronium ion dan ion klorid ya. Asam terkonjugasi itu hidronium ionnya, sedangkan yang basa terkonjugasi itu Cl-nya. Ya, selanjutnya. Ya, ini contoh-contoh ini ya, contoh-contoh yang masih tadi ya, Bronsted chloride ya. From when acid loss blah conjugated ya, tadi penjelasannya ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalnya HI ditambahkan dengan H2O menjadi H3O+ plus imen dan seterusnya ya. H2SO4 ya. Direaksikan dengan H2O menjadi H3O+, HSO4- ya. Ini bisa berlanjut ya. Nah, lanjut menjadi H3O+, SO42- ya. Oke. Ini contoh-contohnya. Oke, paham ya untuk yang Bronsted chloride ya. Oke, contoh yang lain ya. Contoh yang lain, ini misalnya ya, ini karboksilat ya. Nah, ini karboksilat COH ya, direaksikan dengan H2O, begitu ya. Oke, berarti karboksilatnya ini sebagai apa? Kayak di donor ini ya, donor proton ya, sebagai asid, berarti sebagai asamnya. Sedangkan yang H2O-nya ini sebagai base-nya, basanya ya. Maka akan terbentuk ion ya, ion ini ya. Untuk ion karboksilat ini basa 1 ya, sedangkan hidroniumnya ini menjadi asam 2 ya, atau terkonjugasi begitu ya. Oke, ini contoh yang lain ya, misalnya NH3 direaksikan dengan H2O begitu, ini bertindak sebagai base-nya ya, sebagai basanya, sedangkan yang H2O-nya sebagai asam ya. Oke. Nah, bentuk ininya bentuk NH4 ya, NH4 positif menjadi asam terkonjugasinya, sedangkan HO- ya, nah, ini sebagai basanya. Jadi begitu ya. Oke. Jadi yang donor proton itu yang asam. Oke. Ya, ini asam basanya secara Bronsted. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, kalau dilihat tingkat apa ini, tingkat keasaman ya, sama tingkat kebasaan ya. Memang ada di Bronsted ya. Oke. Saudara perhatikan ya, ini semakin kemana nih? Semakin ke sini ya, semakin ke atas dia semakin asam ya. Ya, di grup ini adalah yang grup weak acid ya. Ya. Biasanya kalau weak acid itu dia strong base ya. Benar kan kebalikannya? Oke. Jadi kalau dia ke atas semakin asam begitu ya, maka conjugate base-nya ya, basanya begitu ya, maka semakin ke bawah itu semakin basa ya. Iyalah, kalau dia asamnya lemah kan dia cenderung ke basa ya. Oke. Kalau basanya lemah ya dia cenderung ke asam ya. Oke, ini ya saudara lihat ini tingkatan ya, tingkat keasamannya ya. Yang paling lemah itu NH3, kemudian H2O disol dan seterusnya. Yang paling kuat adalah
asam perklorat ya, asam perklorat ini ya paling kuat. Ya sebaliknya ya, perklorat ionnya ya yang paling kuat basanya ya NH2- ya, ion amid ya. Oke, gitu. Ya. Ini kalau dilihat tingkat keasaman dan tingkat kebasaan ditinjau dari Bronsted ya. Bronsted. Oke, ada pertanyaan untuk Bronsted-Lowry sebelum masuk ke Lewis? Ya, kita mengingatkan kembali ya pelajaran waktu di SMA ya, manggil kembali. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dia Ayu Fitria? Kalau saya belum, Bu. Belum ya, Nur Aini? Nur Aini? Terang, Bu. Belum ya? Oh, Nadia Oktaviani? Nadia? Kemana Nadia? Juaneta Khalifa? Oke, Bu, belum ada. Adelia Puspasari? Adel? Belum ada, Bu. Farsa Hawarijin? Ya, Bu, belum ada. Kembali lagi ke Nadia Oktaviani. Ada namanya, dipanggil tidak. Oh. Nadia. Halo Nadia. Iya, Bu. Ini sinyal ya. Suaranya kayak ada apa begitu ya. Kayak gampang lah ya. Bronsted-Lowry. Oke, sekarang saya lanjutkan ke yang ini ya, konsep Lewis ya, Lewis acid and base ya. Oke, jadi ini diperkenalkan oleh G.N. Lewis, nama orang ternyata ya, tahun 1923. Wow, zaman dahulu kala ya. Oke, untuk mengenalkan ya konsep asam basa Lewis ya, karena namanya ini ya, ibaratnya yang mempropos gitu ya, yang mengusulkan teori ya tentang asam basa ya, tapi tinjaunya secara penemuan dia ya, maka dinamakan asam basa Lewis ya. Oke, ini pengertiannya ya, asid A elektron per asetor. Jadi kalau di asam basa Lewis, asam itu menerima pasangan elektron ya, malah asamnya ya, asam menerima pasangan elektron, benar ya, elektron per asetor, benar ya. Sedangkan yang basanya dia mendonorkan pasangan elektron ya. Oke. Jadi bedanya dengan Bronsted, kalau Bronsted itu transfer proton ya, donor proton H ya, H yang dilepaskan ya. Oke, donor proton itu yang asam, yang penerima proton itu basa, itu kalau di Bronsted-Lowry ya. Tapi kalau di Lewis ya, asam itu menerima pasangan elektron ya. Jadi elektronnya itu yang disumbang-sumbangkan ya, menerima pasangan elektron ya, sedangkan basanya itu yang donor pasangan elektron, jadi memberikan dan menerima pasangan elektron itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan sistem periodik unsur ya, untuk golongan 3A ya, 3A ini ya, ini sering berperan sebagai asid Lewis ya. Mengapa? Karena 3A itu kan elektron valensinya berapa di luar itu? 3 ya, untuk mencapai kesetimbangan begitu kan dia butuh berapa itu ya, yang pembahasan untuk ikatan ya. Ya kalau 3 itu kan baru sektet ya, baru 6 ya, masih ada 1 orbital kosong ya, padahal kan kalau pembentukan ikatan itu kan teori oktet ya, harus 8 begitu ya. Maka golongan 3A ya, golongan 3A itu bertindak sebagai asid Lewis, sebagai asam Lewis ya. Itu ya. Nah, ada juga beberapa atom begitu ya yang bersifat sebagai asid Lewis ya. Contohnya zinc, Zn dan iron Fe. Fe 3 halida ya. ZnCl ya, ZnCl sama Fe 3 ya, 3 halida ya, ferric halida ya. Fe halida. Oke. FeCl. Oke.
Ini juga bisa bertindak sebagai asid Lewis ya, sebagai asam Lewis begitu ya. Oke. Itu pengertian dari asam basa Lewis ya. Itu nama orang ternyata ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Ini kalau kita gambarkan ya. Di sini reaksi ya, ini boron ya, boron mengikat 3H ya, karena dia golongan 3 ya, valensi 3H, dia masih punya orbital kosong ya, orbital kosong ya, maka diberikanlah si basa ini ya, sepasang elektron ini masuk ke orbital boron ya, boron yang mengikat 3H ya. Oke, itu ya. Jadi masuk begini. Jadi yang ini si boronnya yang mengikat 3H ini bertindak sebagai asid Lewis, sebagai asam Lewis, sedangkan basa ini yang mendonorkan sepasang elektron ini bertindak sebagai base Lewis ya, Lewis base. Kok dibulak-balik ya, Lewis base sebagai basa Lewis ya. Oke, B di sini beda dengan di sini ya. Ini bukan boron ya, tapi ini menunjukkan basa begitu ya. Ini juga si Solomon juga membuat juga kok nggak dibedakan ya, tapi ya sudahlah ya. Oke, dari sini paham ya? Kebablasan. Paham dari sini? Jangan bingung ya. Oke, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain ya, reaksi antara HCl begitu ya dengan NH3 ya. Saudara perhatikan di sini ada sepasang elektron, so pasti NH3-nya sebagai basa Lewis ya, dia akan mendonorkan begitu ya, mendonorkan ke H ya. Oke. Dan si HCl ini bertindak sebagai asam Lewis ya, aseptor kan dia penerima ya, menjadi Cl- plus H NH3, jadi NH4 ya, NH4 positif. Oke. Nah. Kemudian ini contoh AlCl3 ya, ini golongan berapa? Golongan 3 tadi ya. Oke, dia bereaksi dengan NH3, maka NH3-nya mendonorkan sepasang elektron ke Al yang pada orbital yang kosong ya. Maka si NH3 ini bersifat sebagai basa Lewis, sedangkan AlCl3 ini sebagai asam Lewis ya. Ini produknya ya. Oke, jadi begitu ya. Oke, paham ya? Oke, contoh yang lain ya. Nih misalnya ya, H2O bereaksi dengan CO2 ya, CO2 ya. Maka si H2O ini sebagai basanya ya, CO2-nya ini tentu saja setelah pasang elektron pindah ke O ya. Oke, menjadi apa ini ya? Menjadi ini ya, struktur ini ya. Ini kayak yang ada ion karboksilatnya ya. Oke, COO- ya. Oke. Ya. Atau contoh yang B ya, nah ini BF3 ya, bereaksi dengan NH3 ya, NH3 penyumbang pasangan elektronnya berarti sebagai basa begitu ya, sedangkan BF3-nya sebagai asam Lewis ya, akan membentuk struktur BF3 NH3. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu pengertian asam basa ya dari Arrhenius. Arrhenius tidak terlalu tidak dipakai ya, tidak diaplikasikan di reaksi-reaksi senyawa organik ya, tapi yang Bronsted sama yang Lewis ya yang diaplikasikan ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu mau tanya. Ya, apa Farsa? Ya, kalau misalkan asam basa Lewis ada konjugasinya juga enggak? Tidak ada ya. Kalau di asam basa Lewis tidak ada konjugasi. Yang ada konjugasi itu di Bronsted-Lowry ya. Nah, di Bronsted-Lowry. Ya, jadi pengertian asid konjugat ya, base konjugat itu yang ditinjau secara Bronsted-Lowry ya. Kalau Lewis tidak, karena dia langsung bergabung begitu ya, langsung membentuk satu struktur ya. Coba diperhatikan ya. Nah, ini kan bergabung jadi bentuk satu struktur begitu ya. Nah, ini juga kan bergabung jadi bentuk satu struktur. Jadi tidak dikenal dengan asam basa Bronsted ya. Kan beda di sini ya. Nah, di sini kan ada dua ya.
bentuk dua produk begitu ya, dan memang reaksinya kesetimbangan ya. Untuk brown state laurate itu kebanyakan reaksinya kesetimbangan ya, bisa bolak-balik artinya ya. Nah oke. Nah kalau yang di brown state laurate karena protonnya yang pindah-pindah ya, transfer proton, maka produknya ada yang bertindak sebagai basa konjugasi gitu ya, asam konjugasi begitu. Jelas? Jelas Bu, terima kasih. Oke, yang lain silakan. Silakan. Ada lagi? Tidak ada? Oke, selanjutkan ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Lewis acid base antara Br2 dengan FeBr3 ya. Reaksinya ya disuruh menuliskan begitu ya. Ya Br2 tulis saja Br2 begitu ya. Kemudian Fe ya FeBr3. Vero ya. Vero. Golongan berapa ya? Vero itu golongan 3B ya. Benar enggak ya? Fe ya, nanti dilihat di ini ya, di apa? Di sistem periodik ya. Oke. Nah, si Br ininya, Br2-nya ya bertindak sebagai basa Lewis ya, karena dia mendonorkan sepasang elektronnya. Fe masih ada orbital kosong ya, ini sebagai Lewis acidnya, maka terbentuk produk ini ya, Fe. Wow, luar biasa ya, Br begitu ya. Oke, nah kemudian ini contoh ya, contoh rate equation ya gitu ya, take place mana, oke, bereaksi ini terus tentukan mana asam basa Lewisnya ya, reaksi antara metanol dengan BF3 begitu ya. Kemudian klorometan, oke, klorometan begitu dengan AlCl3. Kemudian dimethyl ether dengan BF3. Dari sini kan saudara sudah ketahuan tuh ya, mana yang asam Lewisnya ya. Iya enggak? Tadi kan dikatakan bahwa untuk golongan 3A, kebetulan ini kan boron, Al, itu kan golongan 3A ya. Oke, dia kan masih punya orbital kosong ya. Nah, dari sini mah udah kelihatan ya. Oke, mana yang asam Lewis, mana yang base ya, mana yang basa Lewis gitu ya. Oke, kemudian ini apa di bawahnya? Lewis acid and which are potent. Oke, disuruh dari A, B, C, D, E, F mana yang berpotensi dia sebagai basa Lewis gitu ya, ataukah sebagai asam Lewis begitu ya. Nah, salah satu ciri ya basa Lewis tadi kan donor pasangan elektron, diperhatikan saja mana yang dia punya pasangan elektron nganggur ya, lone pair gitu ya. Nah, itu bisa diprediksikan sebagai basa Lewis sementara ya, yang dia kekurangan ya atau masih mempunyai orbital kosong ya, dia sebagai Lewis acid ya. Nah, gampang ya. Oke, silakan dilatih sendiri ya. Nah, gampang itu ya. Oke. Ya, paham ya? Untuk menentukan mana yang basa, mana basa asam Lewis ya, asam basa Lewis. Oke. Nah, silahkan dilatih sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini ya, hydrolysis of bond to carbon ya. Ini pengertian karbokation dan karbanion ini juga sering sekali ya kita temukan kalau kita berbicara reaksi-reaksi kimia ya, reaksi kimia organik ya. Ada yang nanti dia intermediate-nya dalam bentuk karbokation gitu ya, atau dalam bentuk karbanion. Bedanya apa toh karbokation dan karbanion ya? Muatannya saja ya. Saudara perhatikan di sini ya. Misalnya nih C ya mengikat Z gitu ya. Kemudian sepasang elektron pindah ke Z gitu ya. Jadi Z-nya ini parsial negatif, C-nya parsial positif ya. Maka dia akan hidrolisis ya. Pemutusannya secara hidrolisis ya, bukan homolisis ya, maka dia akan bentuk karbokation. Cirinya apa? Ini loh positif ya, tanda C positif, berarti nanti kalau saudara menemukan seperti ini disebut dengan karbokation ya, karbokation. Sementara ya yang satunya ya C ya, tapi ikatan rangkapnya ketarik ke C begitu ya. Z-nya menjadi parsial positif, C-nya menjadi parsial negatif, produknya membentuk karbanion. Ya, jadi C double bond begini ya, double bond sorry, ikatan sepasang elektron ya, sepasang elektron
bebas, kemudian ditambahkan tanda minus ya, atau C minus kadang begitu ya, kadang sepasang elektronnya tidak dituliskan langsung C minus ya. Nah, kalau seperti ini disebut dengan karbanion ya. Oke, kalau ini dikaitkan dengan sifat asam basa Lewis ya, karena karbokation itu kekurangan elektron ya, ini kan C positif ya, kan sudah diambil ya sepasang elektronnya oleh Z ya, maka dia kekurangan elektron begitu ya, maka karbokation ini bersifat sebagai asam Lewis. Karena nanti kan kalau direaksikan dia akan menerima kan. Oke, sedangkan yang karbanion gitu ya, karena dia ini punya sepasang elektron bebas atau bermuatan negatif begitu, maka dia bersifat sebagai basa Lewis ya. Oke, ini sebenarnya ini disuruh membaca section 33 ya, kalau di Solomon begitu. Oke, tapi begitu ya. Oke ya. Jadi memang apa ya, pengertian asam basa Lewis itu luar biasa ya. Luas sekali dan hampir semua reaksi senyawa organik ya itu tinjauannya ya sebagian besar ke asam basa Lewis, walaupun ada nanti ya kalau kita bicara karboksilat ya, karboksilat dan turunannya itu kadang kita bicara tentang asam basa Bronsted-Lowry ya. Oke. Paham ya, bisa dipahami? Nah ini ya, ini contohnya kenapa karbokation dia bisa bertindak sebagai asam Lewis ya. Begitu direaksikan dengan suatu anion gitu ya, dia akan menerima sepasang elektron gitu ya. Maka anionnya ini sebagai basa Lewis ya. Oke, contohnya ini ya, direaksikan dengan air gitu ya, akan terbentuk struktur ini gitu ya. Oke. Ya, jadi mirip kayak reaksi di BF3 atau AlCl3 ya, cuman di sini karbokation ya. Karbokation. Ya, saya lanjutkan. Oke, untuk yang karbokation, karbanion paham? Dipahami dulu ya. Ntar saya minum dulu ya. Lama-lama kok haus ya. Silakan dipahami dulu. Ada mau ditanyakan untuk karbokation, karbanion? Hubungannya dengan asam basa Lewis? Ada mau ditanyakan? Adakah? SMA dapat lah ya? Dapat enggak ini? Penjelasan asam basa Lewis tapi dikaitkan dengan yang karbokation, karbanion gitu. Dapat enggak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum ya? Terus sampai apa SMA? Bronsted-Lowry? Atau sekedar pengertiannya aja? Sekedar pengertiannya aja. Oh gitu. Oke. Paham ya, tapi ya bisa diterima ya. Maaf ya, ini hidung saya agak bermasalah ya. Tahu-tahu suka melap sendiri, tidak tahu tuh ya, kabarnya. Alfian apa? Paham, Bu. Oke ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kenapa saya berikan ya, karena ini kan dasar ya, kimia dasar begitu ya, dan nanti tuh ada kalau sudah ke semester berikutnya kan ada mata kuliah yang membahas khusus tentang organik ya. Jadi ada struktur senyawa organik, kemudian reaksi-reaksi senyawa organik. Dulu itu organik 1, organik 2 ya, tetapi karena ada perubahan kurikulum gitu namanya diganti ya. Yang organik 1 menjadi struktur senyawa organik, kemudian yang organik 2 menjadi reaksi-reaksi organik ya. Dasarnya itu di sini ya, di asam basa Lewis, asam basa Bronsted ya. Karena hampir semua kalau kita bicara reaksi senyawa organik tidak terlepas dari pengertian itu, asam basa Lewis atau asam basa Bronsted begitu ya. Kecuali di radikal ya, radikal itu memang agak nyeleneh reaksinya ya, agak beda begitu ya. Tapi secara umum ya dengan cara yang heterosiklik ya, sebagian besar reaksi-reaksinya itu pemutusan kovalen bondnya itu secara hidrolisis ya, hidrolisis ya. Ada beberapa yang homolisis nanti kalau kita bicara radikal ya, reaksi radikal. Oke. Ya, saya lanjutkan. Oke, kemudian ini ya ada istilah elektrofil dan nukleofil ya. Ini kaitannya nanti kalau saudara ini kaitannya ke reaksi substitusi ya. Kalau
nanti kalau bicara reaksi substitusi itu kan ada reaksi substitusi nukleofilik gitu ya. Ada substitusi elektrofilik. Nah, karena ada nukleofilik, elektrofilik, maka kita harus dipahami ya apa itu elektrofil, apa itu nukleofil ya. Ini kaitannya kalau kita bicara elektrofil, nukleofil itu ke reaksi substitusi ya. Substitusi di situ ya. Apakah dia nukleofilik, apakah elektrofilik begitu ya. Oke. Di reaksi penggantian ya. Ini nih pengertiannya ya. Elektrofil ya reagen yang mencari elektron atau basic elektron to achieve stable ya. Intinya begini, kalau elektrofil itu yang dia salah satu pencirinya dia bermuatan positif ya. Jadi dia menerima sepasang elektron ya. Nah, hampir all Lewis acid ya, semua asam Lewis itu bersifat sebagai elektrofil ya, atau sebagai elektrofil ya. Nah, semua asam Lewis itu elektrofil ya. Jadi intinya bermuatan positif atau dia punya orbital kosong atau intinya dia bisa menerima pasangan elektron ya. Maka dia elektrofil ya. Oke. Contohnya ini ya, contohnya dicontohkan karbokation begitu ya. Karbokation kalau kita kaitkan dengan asam Lewis, asam basa Lewis kan dia asam Lewis ya dan muatannya positif begitu ya. Berarti ini sebagai elektrofil ya. Nah, direaksikan dengan basa Lewis ya. Oke. Nah, ini juga ada ya pengertian elektrofil ya. Atom ya tidak selalu dalam bentuk karbokation begitu ya, tetapi ada perpindahan elektron ya, pemindahan pasangan elektron begitu, karena ada sifat polaritas ya, ini juga bertindak sebagai elektrofil. Contohnya yang karbonil ya, senyawa-senyawa karbonil ya ini bertindak sebagai elektrofil. Mengapa? Karena sepasang elektron ada perbedaan elektronegativitasan ya antara C dan O, maka sepasang elektron dari double bond ini akan ketarik ke O ya, jadi kan C-nya menjadi karbokation ya. Nah, jadi parsial positif, parsial negatif. Nah, berarti ini bertindak sebagai elektrofil ya. Nah, kemudian apabila direaksikan basa Lewis ya sudah, tinggal ini diterima gitu ya, pasangan elektron ini donorkan ya pada karbonil ya. Oke. Itu ya, bisa juga ya karena ada perbedaan polaritas ya. Ya biasanya kalau polaritas begitu apa? Ya kalau dia mengikat atom-atom yang elektronegatif ya. Kan sepasang elektronnya ya itu cenderung ketarik yang atom yang lebih elektronegatif ya. Oke. Ini juga bisa bertindak sebagai elektrofil ya. Paham ya untuk pengertian elektrofilnya? Oke, sekarang yang nukleofil ya. Sekarang nukleofil. Oke, nukleofil itu termasuk nukleofil is a Lewis base ya, basa Lewis ya. Dia akan mencari positif center, pusat-pusat yang tidak bermuatan atau pusat positif ya, such as positively charged of carbon atom A. Gitu ya. Jadi, ya, kalau nukleofil itu basa Lewisnya ya. Nah, si basa Lewis bertindak sebagai nukleofil ya. Nah, contohnya ini tadi ya. Yang karbonil ya, setelah sepasang elektron pindah ke O begitu menjadi bermuatan positif ya, maka si ini ya akan masuk ke sini. Maka si basa ini menjadi nukleofil ya. Ada suara ayam ya. Ya kebetulan banyak ayam di rumah saya ya. Oke, nukleofil ya. Sementara yang menerima pasangan elektron disebut dengan elektrofil, sama aja ya. Ini elektrofil, ini nukleofil. Cirinya di mana ya? Dia mempunyai sepasang elektron ya, bebas gitu ya, yang akan diberikan ke orbital kosong ya, maka itu nukleofil ya. Oke, jadi nukleofil bisa bermuatan negatif, bisa bernetral ya, selama dia mempunyai pasangan elektron yang bisa didonorkan. Oke. Elektrofil, nukleofil, paham ya? Oke, ada yang ditanyakan? Itu ayam kenapa semakin kenceng ya? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang elektrofil, nukleofil?
Saudara perhatikan saja ya. Kalau dia menerima pasangan elektron berarti dia elektrofil, kalau dia donor gitu ya, berarti kalau asam Lewis acid ya, semua asam Lewis itu elektrofil gitu ya. Maka kalau nukleofil ya basa Lewis gitu ya. Kalau dikaitkan dengan asam basa Lewis gitu ya. Oke. Nukleofil elektrofil itu nanti banyak digunakan di reaksi substitusi ya, gitu ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Ini ya. Reaction give example this oke. Ini nih cara menggunakan panah ya. Karena ini suka asal gitu ya. Jadi kalau kita bicara reaksi senyawa organik, panah itu bermakna ya. Panah itu bermakna ya, tidak hanya sekedar panah. Ya. Dan panah itu kadang tipenya banyak ya. Ada yang apa mata ini mata pancing gitu kalau bisa ibaratnya ya. Mata pancing begini. Ini kan dua nih ya. Ini kan dua ya, dua gitu ya. Ini juga dua ya, dua. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya itu ya, yang berpindah atau yang mengikat itu sepasang elektron ya. Maka mata panahnya itu dua. Ini berkaitan dengan cara mekanisme ya, mekanisme reaksi ya. Ya, nanti ada yang cuma satu, berarti yang bereaksi hanya satu elektron ya, satu elektron bergabung dengan satu elektron. Nanti kalau di radikal, kalau reaksi radikal ujungnya ini ya, mata panahnya cuma satu ya, tidak dua. Paham tidak maksud saya? Ini kan dua nih, ya ujungnya itu loh, mata pancingnya ya. Nah kalau yang di radikal itu cuma satu ya, karena apa? Karena yang reaksi hanya satu elektron bertemu ya, maka satu itu menunjukkan ya. Mata pancingnya dua itu berarti sepasang elektron dia akan bereaksi gitu ya, akan entah bereaksi dengan H ataukah dia pindah begitu ya. Itu mata pancingnya dua begini. Kalau cuma hanya satu saja yang bereaksi, satu elektron saja ya, tidak sepasang, cuma satu ini si panahnya. Jadi hati-hati ya. Oke, kemudian panah kalau begini ini produknya ya, satu saja, ini berarti hasilnya. Kalau bolak-balik ya reaksi kesetimbangan gitu tah. Oke, jadi nanti ada lagi panah yang ada dua mata pancing begitu ya, panah seperti ini terus satu-satu itu berarti menunjukkan resonansi. Jadi maknanya tuh walaupun sekedar panah tapi maknanya banyak ya, maknanya macam-macam. Nah sekarang hati-hati ya kalau ini membuat panah ya, arahnya dari mana, kemudian siapa yang dituju harus jelas ya. Misalnya ini asid base ya, reaksi antara ini asam ya, asam, kemudian ini basa ya. Ini kan sepasang elektron ya, maka ujungnya ini harus menuju ke H ya. Jadi jelas dari mana asalnya, siapa yang dituju begitu ya. Kemudian ikatan ini lepas ya, ini ke posisi O ya, O yang dituju. Maka menjadi ini ya, ketambahan lone pair-nya ya, jadi 2 plus ini. Sama ya, untuk acid ini karboksilat begitu ya, dengan base ya. Nah, berarti ini reaksi apa nih, bromsid ya. Karena kan proton ya. Oke ya. Nah, ini juga sama ya, sepasang elektron ini mengambil H ya, sepasang di sini yang OH ini akan menuju ke O ya. Menuju ke O. Jadi jelas ya dari mana asalnya, dituju siapa, dan bentuknya menjadi seperti ini. Oke ya. Oke, jadi ada elektron bebas di O yang jumlahnya 3 pasang gitu ya. Jadi muatannya kan negatif ya. Oke, kenapa negatif ya? Iya, karena ini kayak elektron ya. Sementara ini kena O, kalau mengikat 3H menjadi positif ya. Oke. Sama ya. Asam asetat ya. Asetat bereaksi dengan basa ya. OH ini ngambil H, oke, ini masuk ke sini ya. Oke, menjadi ion ini ya. Ion karboksilat. Oke. Jadi begitu ya, kalau membuat anak panah itu ya harus jelas ya dari mana asalnya, kemudian siapa yang dituju ya. Tidak asal ngawur begitu ya. Karena ini berkaitan erat nanti kalau saudara belajar mekanisme ya. Mekanisme memang seperti ini harus ditunjukkan ya. Mengapa jadi seperti ini? Asal-muasalnya dari mana ya? Dari reaksi ini ya, yang ditunjukkan dengan ini ya, panah-panah ini ya. Ini namanya mekanisme ya. Kalau ini kan produk ya. Oke, mekanisme. Jadi hati-hati, tidak boleh sembarangan.
Saudara perhatikan juga apakah reaksinya searah, apakah dia bolak-balik, kesetimbangan atau cuman langsung jadi produk ya, tidak bolak-balik. Panahnya juga hati-hati juga ya. Paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Paham ya? Jadi memang ya kalau di di belajar di kimia itu ini ya, memang harus hati-hati ya, terutama di organik begitu ya. Urusan panah aja bisa panjang ya ceritanya ya, tidak sesederhana begitu ya. Salah memberikan tanda panah ya salah pengertian ya. Apakah dia dengan mata 2 pancing ataukah 1 pancing ya, itu penggambaran saya begitu ya. Oke, ataukah dia searah reaksinya ataukah bolak-balik ya, itu juga ditandakan ya. Nanti juga ada kadang begini ya. Ada udah reaksinya searah tetapi lebih dari 1 anak panah, bisa 2 bisa 3, berarti itu melewati beberapa reaksi, maknanya begitu ya. Itu kan cuma searah tuh, kadang ditambahkan lagi tuh ada panah lagi ya, bahkan bisa 2 kadang 3 ya. Maknanya apa? Artinya apa? Di situ berarti melalui berkali-kali reaksi ya, lebih dari 1 reaksi ya, kan kadang diringkas begitu saja ya. Cuman dia ingin menunjukkan produknya ya, padahal sampai ke produk itu bisa melewati 2 tahap reaksi ataukah 3 tahap reaksi ya, gitu. Oke, nanti belakang nanti akan tahu. Permisi, Bu. Apa Setianto? Setianto Mau ya? bertanya. Oke. Ya, mau bertanya, Bu. Itu kan yang di reaksi kedua sama ketiga itu yang di tanda panah warna pink. Itu kan yang di kedua kan ada yang tanda panah ke O yang punya 2 non-pair elektron. Nah, kalau misalnya di reaksi yang ketiga itu tanda panah ke O yang punya 3 non-pair elektron. Tapi kenapa itu pas di produk hasilnya sama ya, Bu? Itu sebentar. Itu salah itu. Salah itu Setianto. Itu ini aja dua lone pair ya. Salah itu ya. Salah lone pair itu. Cuman ini kan ini di atasnya pakai H2O, bawahnya pakai OH ya. Benar. Itu 2 lone pair ya, bukan 3 lone pair itu. Wong itu sama-sama karboksilat kok. Benar Setianto. Oke, itu salah itu. Ternyata bukunya juga salah ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Benar. Wong itu karboksilat ya, sama dengan yang di atas ya. Oke, ya tinggal saudara diapakan ya, orang itu saya ambil dari buku ya, ya sudah, yang penting saudara paham ya kesalahannya ya. Oke, terima kasih ya Setianto ya koreksinya. Saya malah nggak ngeh lihat ke situ ya. Oke. Ada lagi? Adelia Puspasari. Adelia. Iya, Bu. Paham Adelia? Iya, Bu. Paham? Masih agak bingung sih, Bu, itu yang Bingung yang kenapa gimana? yang itu masih bingung cara yang membedakan yang bolak-balik sama yang cuma searah, Bu. Reaksinya? Iya. Oke, kalau searah ya cuma 1 panah begini Adelia. Ini urusannya ke ini ya, ke produk reaksi ya. Yang cuma searah ya sudah 1 panah ini aja. Artinya sudah ini ya reaksi 2 ini jadinya produknya ini gitu. Nah, sementara yang ini kan bolak-balik nih, ya. Berarti dari produk ini bisa balik lagi ke sini. Kalau bolak-balik ya double panah. Kayak reaksi kesetimbangan. Ya toh? Reaksi kesetimbangan itu loh, itu kan reaksi bolak-balik. Begitu Adel. Paham? Iya, Bu. Paham. Terima kasih, Bu. Ya. Ananda Desa Utomo Putri. Paham Ananda? Paham, Bu. Apa bedanya elektrofil sama nukleofil Ananda?
Yang nukleofil itu bagaimana? Yang elektrofil itu bagaimana? Gimana Nanda? Ananda? Kapan dia akan bersifat elektrofil? Kapan dia akan bersifat sebagai nukleofil ya? Kalau kita kaitkan elektrofil nukleofil, gimana? Mohon maaf Bu, boleh diulang lagi nggak Bu? Oke, apa perbedaannya ya elektrofil dan nukleofil? Atau kapan senyawa itu menjadi elektrofil atau menjadi nukleofil? Ini ya Bu, kalau misalnya elektrofil itu bermuatan positif atau punya orbital kosong, hampir semua asam Lewis itu bersifat elektrofil. Terus kalau yang buat nukleofil itu bisa bermuatan positif atau negatif. Nah, basa Lewis itu bertindak sebagai basa Lewis. Nah, cirinya itu punya sepasang elektron bebas untuk diberikan kepada orbital yang kosong. Itu bukan Bu. Nukleofil muatannya apa? Kalau kita kaitan dengan muatannya, nukleofil bermuatan? Bisa positif atau negatif gak sih Bu? Nukleofil bermuatan negatif sama netral ya. Selama si senyawa itu mempunyai pasangan elektron yang bisa didonorkan ya. Itu nukleofil ya. Sama aja, elektrofil juga bisa muatan positif dan netral ya, selama dia ada orbital kosong gitu ya. Kan ada tuh misalnya kalau AlCl3 itu kan netral tuh ya, tapi kan dia mempunyai orbital kosong ya, maka dia bersifat elektrofil ya, kalau kita kaitkan dengan elektrofil nukleofil ya, begitu tak? Sama aja, yang nukleofil gitu ya, muatan negatif ya, karena dia mempunyai pasangan elektron gitu kan, kayak elektron maka dikasih muatan negatif. Tapi ada juga yang netral, misalnya H2O, H2O itu kan bisa bersifat sebagai nukleofil ya, karena dia mempunyai pasangan elektron yang bisa didonorkan. Gitu ya. Oke, paham ya? Angelika, sudah saya ambil belum ya Angelika? Angelika Putri Febrianti. Iya Bu, hadir Bu. Aulia Rahmatika Jannati. Iya Bu. Cindy Permatasari. Iya Bu. Cynthia Paundria Dwitasari. Iya Bu. Paham Cynthia? Lumayan paham Bu. Oke, lumayan paham, berarti belum paham betul ya. Apa bedanya asam Lewis sama basa Lewis, Cynthia? Cynthia Paundria, namanya cakep ya, Cynthia Paundria Dwitasari. Apa bedanya asam Lewis sama basa Lewis? Louis itu kalau katanya orang sana bilangnya Louis. Apa sih? Bedanya asam Lewis sama basa Lewis ya apa? Kalau asam itu kriptonnya pasangan elektron yang menerima, kalau yang basa itu yang donor. Donor apa? Elektron. Pasangan elektron. Pasangan elektron ya, jangan sampai cuma donor gitu ya. Donor apa? Bisa donor proton ya. Donor pasangan elektron ya. Jadi basa Lewis itu donor pasangan elektron ya. Kalau saudara cuma bilang donor elektron, ya kalau dia satu pasang, kalau cuma satu ya. Kalau radikal itu kan sama-sama menyumbangkan ya, tapi kan cuma satu elektron ya. Jadi harus lengkap ya. Untuk yang basa Lewis itu donor pasangan elektron, yang asam Lewis itu aseptor menerima pasangan elektron ya. Tidak boleh hanya menerima elektron. Nah, berapa yang diterima ya, harus jelas ya. Pasangan elektron ya, sepasang ya, dua begitu. Oke, Yasin paham ya? Iya Bu. Oke. Evan Arka Erlangga Putra, ini laki-laki ya? Evan? Iya Bu. Oke, Evan. Oke. Tadi itu kan ada ini ya, ada pemutusan ya Evan ya, ada yang hidrolisis dan homolisis. Apa itu maksudnya Evan? Evan? Yang hidrolisis bagaimana? Yang homolisis bagaimana? Kalau yang hidrolisis itu X
ikatan kovalen yang Valen, ya. membelah dengan salah satu pecahan untuk mengambil dua elektron, Bu. Ini Itu tuh, Bu. gimana maksudnya kok munyer gitu bahasamu? Coba pakai bahasa yang sederhana. Ikatan elektron yang membelah. Ikatan kovalennya ya itu berpindah ke salah satu ya, ke salah satu ini ya, salah satu bagian dari si senyawa itu ya. Iya, Bu. Ya, akhirnya nanti produknya menjadi apa? Produk berbentuk apa? Kalau yang hidrolisis tadi. Produknya ada yang berbentuk apa? Ion positif dan negatif ya. Jadi Negatif, Bu. ya, reaksi ionik ya. Sementara yang hemolisis bagaimana? Pemutusan ininya, ikatan kovalennya. Yang hemolisis ya, Bu ya? Hemolisis. Hemolisis itu ikatan kovalen yang juga membelah di antara kedua atom, Bu. Maksudnya di antara kedua atom ya, dua-duanya di antara kedua atom ya. Maksudnya apa? Kalau hemolisis, bagaimana muatan elektronnya untuk yang hemolisis? Mungkin bisa dijelasin kembali nggak, Bu? Itu yang mungkin saya kurang paham, Bu. Yang mana? Yang hemolisis tadi, Bu. Hemolisis. Lah tadi kok tak suruh nanya, tadi kamu kok nggak nanya? Tadi kenapa? Baru nggak? Setelah ditanya bingung. Ya, Van. Ya, Evan. Agak kurang ini aja sih, Bu. Kurang apa ya? Kurang paham gitu, Bu. Kurang paham. Oke. Ya, ternyata ada yang nggak paham di hemolisis dan heterolisis ya. Itu kunci utama ya. Kalau kita bicara reaksi gitu nih, nggak paham heterolisis sama hemolisis, nanti lah kamu masuk pemutusan kovalen pun lah bingung nanti. Oke. Tidak apa-apa ya, saya ulang sebentar ya. Saya juga curiga tuh banyak yang belum paham juga ya, cuman nggak berani nanya. Kenapa nggak berani nanya? Ya saudara sudah mahasiswa ya, harus berani ya. Jangan takut-takut. Mana tadi ya, hemolisis. Ini nih ya. Heterolisis nih, saudara perhatikan ya, AB gitu ya, sepasang elektron ya dari ikatan kovalen itu semuanya pindah ke satu sisi, ini ke B ya. Maka dia akan bentuk ion ya, ada A positif sama B minus, ini disebut dengan heterolitik. Nah sementara kalau dia membawa satu elektron begini ya, putus, tetapi putusnya masing-masing fragmen, masing-masing bagian ini membawa satu elektron dibagi rata ya, ini disebut dengan hemolitik. Begitu ya Van, paham? Mana sih Evan? Baik Bu, paham Ibu. Oke. Ada lagi yang lain? Harus paham betul ya. Jadi maksud saya begini ya, besok kalau saudara ngambil mata kuliah yang organik itu, yang urusannya dengan reaksi-reaksi itu sudah nggak bingung lagi, sudah nggak gini loh ya, maksud saya begitu saudara mencermati suatu reaksi gitu ya, kemudian saudara amati begitu ya, mana yang nukleofil, mana yang elektrofil, mana yang bertindak sebagai asam Lewis, mana yang bertindak sebagai basa Lewis gitu ya, ataukah mana yang donor proton, mana yang aseptor proton, H ya. Kalau saya ngomong proton itu H ya, protonnya disumbangkan, dilepaskan, berarti di situ nanti ada asam konjugasi, ada basa konjugasi gitu loh. Jadi sudah langsung ngeh gitu, langsung paham begitu, tidak lupa lagi ya, Lewis acid, karena nanti kalau sudah melibatkan katalis ya, katalisnya akan bersifat sebagai katalis base Lewis atau kan katalis acid Lewis ya, nah itu gitu. Jadi ini pengertian awal ya. Tadi sampai mana coba? Oke, yang untuk ini karbokation, karbanion, paham ya Evan? Ini juga sama, ini pembentukan karbokation, karbanion, paham ya Evan? Van, kemana Van? Iya Bu. Paham ya? Iya, kalau ini kurang lebih paham Ibu. Paham ya? Oke, karbokation ya sama karbanion gitu ya. Oke.
Ini BF3 elektrofil, nukleofil. Jangan bingung dengan istilah nukleofil, elektrofil ya. Tadi sampai sini ya, sampai panah-panah begitu ya. Nah, sekarang ini nih, ini ada beberapa contoh soal ya. Nah, tuliskan, coba dituliskan panahnya ya. Kan ini produknya nih, kan sudah tahu nih ya, mana yang diambil, mana yang lepas gitu ya. Tolong ya dibuat panahnya ya, arah panahnya begitu mana. Ini kan produknya sudah ketahuan nih ya. Ini Cl-nya menjadi Cl- gitu ya. Berarti sepasang elektron pindah ke Cl, protonnya diambil oleh sepasang elektron dari OH kan gitu ya. Dan seterusnya dan coba dikerjakan ya. Coba dikerjakan ya. Oke. Kerjakan sendiri maksudnya. Oke ya, untuk yang dua-dua ya, sama yang B ya. Ini ada yang B saudara perhatikan ya, ini semuanya membawa pasangan elektron gitu ya. Perhatikan aja produknya gitu ya. Kalau di sini, kalau yang B itu apa itu? Jadi dua produk ya. Itu proton di situ ya, yang berperan protonnya. Nah, sementara yang D, nah, saudara perhatikan ya. Yang ABC kalau misalnya ditinjau, apakah dia tinjauan secara itu bisa sih sebenarnya ya, Lewis base bisa ya, ABC begitu bisa itu, Lewis base. Atau ditinjau secara apa ya, Bronsted juga bisa itu ya, Bronsted juga bisa ya. Oke, untuk A dan B itu dua-duanya bisa ya, sama yang C itu ya, bisa Bronsted, bisa Lewis gitu ya. Tergantung apa sih yang diberikan ya. Oke, untuk yang D itu pasti itu bukan Bronsted ya. Oke. Nah ini ya, ini contoh-contoh senyawa organik yang bertindak sebagai basa ya. Ya karena tadi itu ya ada apa dia yang mengambil gitu ya, mengambil satu proton ya. Ini tinjauannya, kalau yang ini tinjauan secara Bronsted ya, oxonium. Ya. Oke, ini contoh-contoh ya. Contohnya kelompok alkohol ya. Kelompok alkohol di sini dicontohkan metanol ya. Protonated alkohol gitu ya. Oh, ini organic compound atom. Oke, answer elektron ya. Elektron yang tidak berpasangan, yang punya pasangan elektron yang bebas gitu ya. Dia potensial sebagai basa gitu ya. Jadi senyawa organik begitu ya yang mempunyai pasangan elektron bebas begitu ya, dia berpotensi atau dapat bertindak sebagai basa ya. Contohnya metanol ini gitu toh, karena kan dia mempunyai pasangan elektron bebas sampai 2 ya. Maka dia bertindak sebagai basa ya. Kalau direaksikan dengan HCl ya akan menjadi ini ya. Menjadi metil oxonium ion ya. Oke, alkohol yang terprotonasi ya, begitu ya. Oke, produknya disebut dengan alkyl oxonium ion atau lebih simpel ya, disebut dengan ion oxonium begitu saja ya. Oke, alkohol dengan strong acid ya, dengan asam kuat. Nah, dia akan bentuk alkyl oxonium ion ya dengan basa lemah begitu, weak base ya. Itu aja ya. Oke. Ether juga ini bisa bertindak sebagai basa juga ya, direaksi dengan asam kuat ya, karena dia akan membentuk ini ya, oxonium tadi loh, ion-ion oxonium tadi ya, di alkyl oxonium ya. Oke, ether bahkan si keton pun ya bentuk karbonil grup ya, senyawa-senyawa yang punya gugus karbonil ya, ini juga bertindak sebagai basa ya, selama dia direaksikan dengan asam kuat, begitu toh keterangannya. Ya, HCl bla 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 bla, alkohol general undergo same reaction bla bla bla. Oke, strong acid ya. Oke, akan membentuk alkyl oxonium ion ya, atau oxonium ion, maka dia akan bertindak sebagai basa ya. Contohnya ether ya, kemudian ini keton ya, karbonil group ya, senyawa punya gugus karbonil ya. Ini juga bisa bertindak sebagai basa apabila direaksikan dengan strong acid, asam kuat ya. HCl, H2SO4, HNO3 gitu ya. Oke. Akan bentuk ini ya, bertindak sebagai basa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kaitannya ini ya, untuk yang slide berikutnya, ini kaitannya dengan apa ini? Bentuk orbital ya.
the most of the dark of lower in energy. Orbital apa itu? Frontier apa namanya ya, yang ada mengenal homo, istilah homo lumo itu loh ya. Sudah pernah dapat enggak itu? Dapat enggak? Homo lumo, begitu pengertian homo and lumo. Ini kalau kita bicara ini ya orbital ya, teori orbital. Ya. Teori orbital itu nanti saudara banyak pelajari yang homo lumo itu nanti di ANOR ya. ANOR itu nanti akan membahas detail tentang homo lumo itu ya. Ya ada nanti organik ya, organik juga ada homo lumo itu nanti di organik fisik ya. Oke, jadi kan kalau kita bicara apa ini ikatan ya, terbentuknya ikatan kovalen ya. Ini kan bisa ditinjau secara teori apa? Teori oktet ya, teori oktet. Tapi oktet itu seringnya mah ini ya. Umum ya kalau oktet ya, yang penting dia bisa membentuk 8 begitu ya, baik ionik maupun kovalen ya, teori oktet. Tapi kan tidak semuanya bisa dioktetkan ya. Ada ada kelemahan-kelemahan begitu ya. Oke, misalnya kayak menjelaskan apa ya, pembentukan CH4 begitu ya. Nah, itu kalau ditinjau oktet ya bisa, oktet cuma berapa? Merendah ya, itu kan cuma 4 ya. 4, 2, 2, 4. Oh ya, 8 juga ya bisa ya. Nah, atau ingin menjelaskan yang kayak terbentuknya ikatan ini ya di organik ya, kayak ikatan single bond, double bond, triple bond ya, itu kalau dijelaskan dengan oktet itu agak nggak begitu jelas, maka dilanjutkan dengan teori hibridisasi ya. Ingat ya, teori hibridisasi ya, ikatan-ikatan di organik itu terutama itu penjelasannya terbentuknya ikatan itu gitu ya, itu dengan teori hibridisasi begitu ya. Oke, nah yang ini ya dikenal dengan homo lumo ya, atau orbital frontier ya, atau orbital molekul. Nah, orbital molekul. Nah, teori orbital molekul sebenarnya ingin menjelaskan pembentukan ikatannya ditinjau secara orbital molekul gitu aja sebetulnya ya. Frontier orbital, keren namanya ya. Oke, ini saya kenalkan secara ini ya, secara sekilas ya untuk Lewis acid base begitu ya, pembentukan Lewis acid base. Oke, ini dikenal dengan teori homo lumo atol frontier orbital ya, orbital frontier ya, net lowering energy, dikaitkan dengan energi ya. Jadi intinya apa sih singkatan homo lumo itu? High occupy, ini ada ingat singkatannya ya. Ini nih, highest occupied molecular orbital homo. Berarti intinya yang dia mempunyai pasangan elektron ya. Sedangkan yang lumo itu low unoccupied ya, molecular orbital ya. Nah, pokoknya begitu aja sih. Oke, di sini balik ke sini. Oke. Ini kalau dikaitkan dengan asid Lewis base ya, Lewis acid base. Oke ya. Yang ini yang asid, sebentar, ini yang asid, ini kemudian base ya. Kan tadi itu kan ada transfer pasangan elektron ya dari basa Lewis ke asam Lewis ya. Nah, ini kalau dilihat dari orbital frontiernya ya, asid ini saudara perhatikan di posisi ini ya. Ini asid ya, sudah mempunyai masing-masing tingkat energinya, dia sudah mempunyai pasangan elektron, tetapi ada satu tingkat energi ya yang dia masih kosong ya, masih kosong. Nah, ini disebut dengan LUMO ya, low unoccupied molecular orbital itu ya. Nah, kemudian yang basah ya, basah begitu ya, ini tingkat energinya, masing-masing tingkat energi ini ya masing-masing apa? Bagian ya, bagian tuh atau istilahnya apa ya kalau itu kulit ya, atau orbital gitu ya, orbital ya. Oke, sudah terisi sepasang elektron ya. Jadi si homo ini kalau dilihat itu energinya begitu ya, itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lumo ya, kan sudah semuanya berpasangan ya. Nah, agar membentuk struktur yang stabil ya, maka disumbangkanlah ya sepasang elektron ini ke lumo, jadi bentuk yang ini ya. Jadi kan energinya turun nih ya ke sini. Nah, gitu aja sebetulnya ya. Oke, membentuk semacam kompleks begitu ya. A dan B. Nah, ini ditinjau secara orbital frontier ya. Nah, itu akan dikupas lebih jelas nanti kalau saudara belajar di kimia enggak tahu anorganik, nanti ada itu anorganik 1, enggak tahu namanya jadi apa ya. Ya, karena diganti-ganti kemarin ya, karena ada perubahan kurikulum itu namanya diganti-ganti dan komposisi ininya ya, materinya juga
berbeda ya. Oke, ini hanya sekedar saya perkenalkan ya. Nah, kalau yang teori hibridisasi kan saudara sudah mempelajari ya waktu SMA ya, untuk menjelaskan kenapa bisa terbentuk double bond, kenapa bisa triple bond, kenapa bisa single bond ya, untuk di senyawa organik ya. Itu toh? Sudah ya, yang hibridisasi ya. Hibridisasi pun itu nanti juga kalau saudara belajar senyawa kompleks ya, itu nanti juga akan muncul juga di situ ya, teori hibridisasi ya. Oke, bisa ditinjau secara teori hibridisasi. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita contohkan ya BF3 dan NH3, kita gambarkan posisi LUMO dan HOMO-nya ya. Yang BF3 ini LUMO, kemudian yang HOMO yang di ini ya, NH3 ya, NH3-nya ini ya, NH3-nya ini HOMO ya, bergabung begitu ya, bergabung HOMO LUMO ya. Jadi intinya tadi sepasang elektron diberikan ke LUMO ya, agar energinya menjadi lebih stabil ya. Oke, akan membentuk ini ya, bergabung seperti ini. Sebenarnya gitu aja sih sebetulnya ya, tinjaunya simpel saja. Oke, slide terakhir ya. As Lewis base, as electron pair is highest occupy molecule of suitable symmetry bla 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 dan terus ya, dan seterusnya. Basa Lewis akan bertindak sebagai HOMO, kemudian yang asam Lewis gitu akan bertindak sebagai LUMO ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Gitu ya. Sampai frontier. Kalau frontier itu ini aja ya, dipahami ini aja ya, sekilas begitu ya, saya perkenalkan ya, biar tidak kalau ada istilah HOMO-LUMO gitu tidak pusing ya. Karena itu kalau kita bicara teori orbital molekul itu bisa panjang ya. Ini saya perkenalkan secara sekilas. Di pembentukan ini ya reaksi ini ya, yang reaksi asam basa ya, reaksi asam basa tetapi secara asam basa Lewis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, yang latihan-latihan tadi itu dikerjakan ya, dibuat gitu ya. Setiap ada latihan tolong dikerjakannya. Nah, kalau penasaran ya silahkan mencari referen lagi ya. Nah, kalau saudara punya e-booknya Solomon ya, itu latihannya bagus-bagus ya. Dari yang paling mudah, kemudian agak naik, agak susah, kemudian yang kompleks ya. Bagus di situ. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Tadi sampai mana ya absennya ya? Bu mau tanya Bu. Siapa iki? Alfian, apa Van? Apa Alfian? Bu. Bisa dijelasin lagi yang HOMO LUMO itu Bu? Masih belum paham. Itu maksudnya gimana ya Bu, HOMO LUMO itu? Ini ya HOMO LUMO. Jadi kan begini ya, yang di asam Lewis itu kalau diperhatikan ya, itu kan ada orbital kosong tuh ya, orbital kosong ya. Sementara yang di basa Lewis itu kan sudah ini ya, ibaratnya sudah stabil ya. Jadi masing-masing ke sini aja lah ya. Nah, jadi masing-masing tingkat energinya sudah terisi ya, orbitalnya sudah terisi ya. Untuk yang basa Lewis ya. Sementara yang di asam ini kan ini nih ada kosong kan? Ada yang orbitalnya masih kosong begitu ya, berarti ini kan energinya masih tinggi tuh untuk yang asam Lewis ya. Nah, agar terbentuk suatu kestabilan ya kan harus mencari pasangan ya. Orang kalau masih sendiri itu kan masih kadang tidak stabil ya, tapi kalau sudah bersama itu kan lebih stabil ya, kalau cocok ya. Tapi kalau tidak stabil nanti ya bubar gitu toh. Oke, nah di HOMO saudara perhatikan di masing-masing orbital kan sudah terisi sepasang. Maknanya apa? Ini berarti dia sudah kestabilannya sudah lebih baik ya, dibandingkan lebih stabil lah dibandingkan dengan yang kondisi LUMO karena masih ada orbital yang kosong begitunya. Agar membentuk stabil ya, maka kan didonorkanlah sepasang elektron ya di posisi HOMO ini ke LUMO ya. Jadi bentuk ini yang di tengah ini loh. Di tengah ini kan sudah pembentukan A dan B ya. Sudah bereaksi antara asam basa Lewis ya. Nah, dia akan membentuk kestabilan ya, akan menjadi lebih stabil. Intinya menuju kestabilan intinya ya. Ya begitu saja ya, HOMO LUMO ya. Jadi HOMO itu kan kalau di singkatannya ya, pada orbital tertinggi itu sudah terbentuk, sudah ada sepasang elektron gitu kan, occupied gitu kan tadi. Sementara yang di LUMO gitu ya, low yang di
energi ini ya masih ada yang belum berpasangan gitu, bergabung untuk yang lebih stabil. Begitu saja sebetulnya. Ya, simpelnya begitu ya. Gitu Alfian. Nah, ini kan coba digambarkan secara apa ya, bentuk molekule gitu ya, gabung jedet jadi ini gitu aja. Lihat gitu saja. Nah, nanti kalau di anorganik nanti lebih jelas Alfian ya. Detail itu nanti masalah homo-lumo gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Oke, jangan lupa absen ya. Sudah, tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya stop presenting ya. Stop dulu presentasinya. Ya, sambil dipelajari ya. Ya, kalau tadi nggak begitu paham ya sambil dipelajari pelan-pelan begitu ya. Tadi kan banyak istilah-istilah ya. Jangan dibingungkan dengan istilah ya. Selama saudara tahu intinya ya. Tahu intinya gitu, tidak akan pusing dengan elektrofil, nukleofil, basa Lewis, asam Lewis, Bronsted, Lore gitu ya. Tidak pusing gitu kalau sudah di logikanya jalan gitu ya. Jangan dihafal ya. Jangan dihafal. Tapi dipahami kalau elektrofil itu seperti apa gitu ya. Nukleofil itu apa prosesnya ya. Itu nanti akan dengan sendirinya kok paham. Terus misalnya nanti ada karbokation. Karbokation itu prosesnya seperti apa? Ya. Kemudian karbanion itu seperti apa gitu ya. Nah, makanya kalau tadi paham dengan apa pemutusan ya, pemutusan kovalen secara heterolisis, homolisis itu akan ke karbokation, akan ke karbanion gitu ya. Atau ke elektrofil, nukleofil gitu sudah tidak pusing ya. Oke ya, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih, selamat pagi. Boleh ya, saya akhiri sampai di sini ya. Kok saya tiba-tiba ucapan terima kasih gitu, boleh? Karena masih ada 10 menit lagi. Boleh ya, saya harus dulu. Oke ya. Oke ya, terima kasih ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Silakan Liv ya.